Sulitnya mendapatkan kepercayaan dari klien membuat freelancer melakukan berbagai cara agar mendapatkan kepercayaan dari mereka. Salah satu contohnya yaitu memberikan free sample ataupun free trial. Apakah itu? Mari kita bahas di episode 19 podcast Suara Freelancer. Halo Sobat Freelancer, kembali lagi dengan saya Dwi Feb sebagai host di podcast Suara Freelancer. Bagaimana kabarmu? Semoga kamu baik-baik saja. Kali ini kita bakal bahas tentang free trial ataupun free sample, yaitu salah satu fenomena di dunia freelancing yang sangat lumrah atau sering terjadi. Sebelum kita bahas free sample, aku kasih sedikit info buat kamu yang sedang cari webinar untuk freelancer pemula dengan harga tiket yang sangat murah, materinya lengkap, fasilitasnya banyak, bahkan dikasih freelancer pack juga, dan bisa langsung praktek ketika webinarnya selesai. Ya apalagi kalau bukan webinar ini, yang dimana kamu langsung bisa praktek apabila webinar ini selesai. Harga tiketnya pun murah, dari 29.000 kamu sudah bisa mengikuti webinar ini. Dan kuotanya juga terbatas, untuk harga 29.000 hanya bisa didapatkan oleh 50 pendaftar pertama. Sedangkan untuk harga normal 40.000. Jika kamu ingin ikutan, caranya gampang banget, langsung klik link yang ada di deskripsi. Nah, free trial atau free sample itu apa sih? Jadi, free sample ataupun free trial itu adalah pekerjaan sampel yang diminta oleh klien kepada freelancernya secara gratis atau tanpa biaya. Penyebabnya apa sih sampai klien meminta free sample ataupun free trial kepada freelancernya? Dari apa yang ku riset, ku cari-cari, kesana kemari. Alasan utamanya itu adalah keraguan klien untuk memberikan project kepada freelancernya. Kenapa sih klien itu sampai ragu kepada freelancernya, padahal kan freelancer udah kasih CV, portfolio, feedback dari klien sebelumnya, dan lain sebagainya. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa klien itu memiliki standar dan keraguan masing-masing. Begitu juga dengan freelancer yang bisa menolak ataupun menerima project dengan standar kita masing-masing. Jadi ada juga klien yang cepat percayaan, belum dikasih portfolio, si freelancer langsung bilang iya, kliennya langsung percaya. Ada juga yang butuh pembuktian dulu, freelancer harus kasih portfolio, baru klien percaya. Ya memang itu udah jadi standar pada umumnya ya, si freelancer itu harus kasih portfolio dulu sebelum mendapatkan project dari klien. Ada juga klien yang nggak percayaan dan ragu banget kepada freelancer-nya. Sampai ya dimintain free trial juga, diminta sampel, ditanyain ini itu, dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau trial itu ada dua jenis teman-teman. Ada yang paid trial, ada yang free trial. Untuk paid trial tentunya ya dibayar untuk mengerjakan trial tersebut, namun dengan rate yang lebih rendah ketimbang rate biasanya. Sedangkan free trial tentunya ya kita mengerjakan trial tapi tanpa dibayar alias gratis. Dan ada trial yang dibayar, ada yang gratis, ada yang kuterima, ada yang enggak. Tapi kira-kira kenapa sih free sample harus diterima ataupun ditolak? Ada beberapa faktor yang harus kamu ketahui sebelum menerima free sample ataupun free trial dari calon klienmu. Apakah itu? Yang pertama, profil dari klien itu sendiri. Kamu harus cek keaslian dari profil sosial media dari klien itu sendiri. Jika kamu mendapatkan klien yang nggak jelas asal-usulnya, Facebooknya nggak aktif, jarang posting, sosial medianya nggak jelas, nggak punya foto profil, nggak punya riwayat apapun, atau bahkan sampai akun fake, ya mending ditolak. Lalu kalau aku sih biasanya cek juga tuh sampai ke LinkedIn, kira-kira ketika dicari namanya ada nggak orangnya. Kalau ada sih biasanya lebih menjamin ya ketimbang ketika dicari itu nggak ada. Nah, misal banget klien itu memaksa meminta trial dulu nih sebelum mengerjakan project, sedangkan kita itu ragu untuk menerima klien tersebut. Nah, kamu bisa tuh nerapin paid trial di mana kamu meminta bayaran untuk trialmu dengan rate lebih rendah ketimbang rate pada umumnya.
Lalu yang kedua, kuantitas dan nominal project utama. Nah, ini yang sebenarnya penting banget, bahwa sebelum kamu menerima free trial, kamu tuh harus tahu pekerjaan utama yang akan diberikan nanti kira-kira kayak apa. Kalau pekerjaan utamanya sedikit, nominalnya kecil, ya mungkin sehari 2 hari kelar, ya mending nggak usah lah, tolak aja. Ya buat apa mengerjakan free trial sedangkan pekerjaan utamanya itu ya nggak berarti apa-apa gitu. Jatuhnya rugi. Namun berbeda ketika pekerjaan utamanya itu besar, nominalnya itu mahal, pekerjaannya itu lama, long term, bahkan bisa jadi potensi klien repeat, klien langganan. Nah, itu kamu bisa tuh menerima pekerjaan free trial dari dia. Ya, bisa dibilang nggak rugi-rugi banget lah. Tapi itu semua bisa ditoleransi apabila kamu sepi project. Pernah tuh aku mengalami kan, nggak ada pekerjaan sama sekali, lalu tiba-tiba ada klien minta free trial, tapi project utamanya itu ya sedikit gitu. Ya mungkin dikerjakan 3-4 hari itu selesai. Nah, karena aku nggak ada kerjaan sama sekali, ketimbang nggak ngapa-ngapain, gabut gitu kan, ya udahlah aku kerjaan free trial. Dan juga free trial itu dikerjain 2 jam juga kelar gitu kan. Dan ternyata rezekinya sih dapat gitu. Aku dapat kerjaan utamanya, dikerjain, ya itu selesai dalam 3 hari malah bukan 4 hari. Ya udah gitu. Tapi ya gitulah, yang penting sesuaiin sama diri kamu sendiri aja. Kalau semisal kamu sedang banyak project, lalu ada klien tiba-tiba meminta free trial, ya mending tolak. Namun ketika kamu sepi project, ya bisa ditiru sih pengalamanku itu. Lalu yang ketiga, harus jelas scope atau cakupan kerjaan free trialnya. Nah, jangan sampai ketika kamu mengerjakan free trial, kamu itu merasa ragu-ragu. Karena kalau ragu-ragu, hasilnya pasti nggak maksimal. Jika hasilnya pun nggak maksimal, klien pun juga kayak berpikir ulang bahwa kamu bisa nggak mengerjakan pekerjaan ini. Trial aja nggak bagus, nggak maksimal, apalagi kerjaan utamanya, kan mikirnya gitu. Jadi pastikan dulu nih, kamu tuh harus tahu job desk dari pekerjaan free trial itu kayak apa. Lalu kamu juga harus pikirin dulu tuh, kira-kira kamu bisa ngerjain apa enggak. Kalau kamu ragu-ragu atau nggak bisa, yang mending ditolak. Nah, yang keempat, ini sangat penting banget, bahwa free trial itu nggak ada revisi sama sekali. Hal lucu yang pernah aku alami yaitu ketika mendapatkan klien yang meminta free trial, namun dia meminta revisi. Ini lucu sih, jadi kayak kamu kan datang ke toko kue, lalu kamu mencicipi tuh sampel yang disediakan oleh pemilik toko kue tersebut. Lalu kamu makan, kamu protes bahwa ini kurang manis. Lalu kamu merequest untuk ditambahin gula kepada pemilik toko tersebut. Yang ada kamu bakal ditendang oleh pemilik toko tersebut. Karena kan udah minta gratis, protes, minta request lagi. Nah, sama aja kayak freelancer. Ketika klien itu meminta sampel gratis, trial gratis, lalu dia meminta revisi, ya itu nggak make sense, lucu. Terus gimana kalau misal klien meminta revisi pada kerjaan kita yang free trial? Ya kenain biaya lah. Kamu bisa mengenakan biaya sesuai dengan revisi yang dia minta, atau kamu juga bisa langsung kenain pay trial aja langsung. Nah, semisal kalau ada kejadian nih, klien ngancem gitu, kalau kita nggak ngerjain revisi, kerjaan utamanya itu nggak bakal dikasih. Itu gimana? Saran aku sih mending tinggalin aja ya. Klien seperti itu tuh ada potensi banget untuk scam ke freelancernya. Lalu yang kelima, klien dari marketplace ataupun platform. Bagaimana jika ada yang minta free trial atau free sample itu klien dari marketplace ataupun platform seperti Fiverr, Upwork, Freelancer.com, 99cent, dan lain sebagainya. Sebenarnya sih hampir sama ya kayak freelancer pada umumnya. Hanya saja platform ataupun marketplace mempunyai fitur refund di mana dana dari klien itu bisa dikembalikan.
Jadi semisal klien nih kecewa atau ya nggak suka dengan pekerjaan dari freelancer tersebut. Nah, klien itu bisa meminta refund dan mengajukan banding kepada pihak platform sehingga dananya bisa balik. Jadi pekerjaan free trial itu nggak terlalu dibutuhin deh kalau di marketplace ataupun platform. Karena memang beberapa platform itu melarang freelancer-nya itu memberikan pekerjaan gratis kepada calon kliennya. Jadi ya mending tolak sih buat cari aman. Nah, begitu teman-teman soal pekerjaan free trial ataupun free sample. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu tetap menerima pekerjaan free trial atau enggak? Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau mungkin punya pengalaman tentang free trial, langsung saja komentar di bawah. Jika kamu ingin support Suara Freelancer, caranya gampang banget. Langsung saja klik subscribe atau follow channel Suara Freelancer. Dan kamu bisa langsung juga follow Instagram Suara Freelancer. Di situ juga saya share info tentang freelancing juga dan update setiap hari. Saya Dwi Feb izin pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.